Halo, gimana sih kamu ini? Laporan bulan ini masih aja salah. Udah 3 kali kamu revisi, tetap aja salah. Saya gak mau tahu ya. Besok pagi semuanya harus sudah selesai. Ya, oke. Saya tunggu. Kok bolos banget, sok nggak bisa apa-apa gitu. Bos aja kan marah sama dia karena dia nangis terus. Ini lah, kok gitu lah. Sumpah deh gue. BTW. Dia ngechat nih, ngajak ketemuan. Gimana? Ih, nggak usah direspon langsung. Yaudah, aku matiin aja ya. Dia nih apa nih? Yaudah, angkat aja dulu ya. Udahlah. Udah, nggak usah diangkat sih. Lagi di mana? Kami lagi ngumpul di kafe 10-11 nih. Oke, biar kesana ya. Ya. Kok malah diajak ke sini sih? Aku nggak suka tau sama dia. Iya. Biasa sih bos. Allah, lo nya aja yang kebanyakan caper sama si bos. Wah, emang lu nya aja yang bermasalah sama si bos terus. Laporan aja revisi 3 kali, ya kan? BTW, tangan lo kenapa, Ndri? Allah, caper banget, katin dia. Males banget deh gue liat kayak gitu. Emang bener kata lo, dia caper. Please ya, kalau ada apa-apa tuh nggak usah potong-potong tangan lo. Kelihatan banget cuy capernya. Lo caper. Pasti lo cari perhatian sama si bos. Exactly. Minta dikasihan ya. Oh, nggak gitu. Kemudian Dri, cerita aja. Jadi gini, bos itu marahin gue. Gue udah 3 kali revisi, banyak banget yang harus gue revisi, tapi bos tuh gak pernah suka apa yang gue kerjain. Gue harus kayak gimana sih? Hah? Harus gimana gue? Itu mah emang punya aja yang nggak bisa kerjain laporan dengan baik dan benar. Buktinya gue kagak revisi laporan tuh selama ini kerja sama bos. Aja sih yang gak becus jadi orang. Makanya lain kali tuh nggak usah bawa-bawa yang lain, fokusin kerja aja, nggak usah mikirin yang lain. Kalau emang lo nggak berkompeten untuk kerja di sini, mending keluar aja. Sudah. Ini sebaiknya kamu langsung ke HRD aja. Yaudah deh, gue balik aja ya. Duluan ya. Ya udah, sana lo pulang aja, kerjain tuh tugas sekolah. Aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap sampai nanti suatu saat tak ada cintaku dapat. Mengapa ada derita bila bahagia tercipta? Mengapa ada sang hitam bila putih menyenangkan? Aku pulang tanpa dendam.
Definisi stres kerja. Stres adalah kondisi ketegangan di mana hal tersebut berpengaruh dengan emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara garis besar, stres kerja artinya proses internal dan eksternal yang mencapai batas ketegangan fisik dan psikologis seseorang, di mana ia memiliki perasaan tertekan terhadap pekerjaan yang tidak bisa atau belum bisa ia jangkau sesuai dengan kemampuannya sendiri, yang mana berpengaruh terhadap respon emosional, proses berpikir, dan kondisi fisiknya. Jadi faktor penyebab itu ada dua, salah satunya individu seperti usia, jenis kelamin, gizi, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada juga tentang kelompok, itu seperti ada pengalaman pribadi yang buruk, lingkungan yang gak baik, dan semacamnya. Nah, kalau dalam cerita yang kami bawakan tadi, faktor penyebabnya itu yang pertama, tekanan akibat pekerjaan yang ia alami. Yang kedua, lingkungan yang kurang suportif dengan dia. Yang ketiga, dia itu tidak memiliki support system yang baik. Karena itu dia mengalami gangguan stres kerja. Dampak stres ada 3. Yang pertama gejala fisiologis, yang kedua gejala psikologis, yang ketiga gejala perilaku. Jadi, dari cerita yang kami bawakan tadi, dampak yang dialami oleh tokoh utamanya akibat dari tekanan stres kerja yang ia alami ialah ia dapat melukai dirinya sebagai pengalihan rasa sakitnya hingga akhirnya ia dapat mengakhiri hidupnya. Cara menanggulangi stres kerja ada dua, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Kalau dari sisi internal, yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita terus berusaha membangun pemikiran yang positif. Kalau dari sisi eksternal, yang pertama, kita bercerita kepada orang terdekat yang dapat memberikan solusi. Yang kedua, kita berkonsultasi kepada HRD. Yang ketiga, kita berkonsultasi terhadap psikolog. Pesan moral dari cerita kami adalah jangan pernah melakukan hal bodoh hanya karena merasa duniamu berhenti. Karena kesedihan dan kebahagiaan itu sama seperti hujan, kadang deras dan kadang teduh.